Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gathering of praying. Bow of head. Praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Pagi anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat walafiat ya semuanya? Masih semangat? Ya, Ya, alhamdulillah. Arya semangat? semangat, Pak. Alhamdulillah. Fajri semangat? Ya, semangat, alhamdulillah. Ismail? Semangat. Semangat. Nahla? Semangat. Sahal? Semangat. Safina? Semangat. Ya, semangat kok, semangat. Semangat, Pak, gitu loh. Dude? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Alhamdulillah. Keila? Semangat. Semangat. Naura? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Fahri? Hari mana suaranya ini? Talita? Talita? Semangat, Pak. Alhamdulillah. Baik, anak-anak. Oke, sekarang kita waktunya mata pelajaran PAI. Bagi yang masih ingat pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang pelajaran ke-7 yang judulnya apa? Ya, pengertian kodok dan kodar. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Kodok. kodok. Baik. Kodok itu apa kemarin? Yang masih ingat? Kodok. Kodok itu ketentuan atau ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Ya, yang tidak bisa diikhtiari. Contohnya kemarin sudah, yaitu apa? Kematian, kelahiran, siapa lagi? Jodoh, dan lain-lain. Untuk hari ini kita membahas tentang qadar. Kalau di buku paket bisa kalian buka di halaman 69 atau 70. Ya, 69 atau 70. Baik, di sini Pak Ajar siapkan dulu untuk screen-nya. Pakai siapa ya? Bentar. Oke. Memahami arti qadar. Qadar sendiri kalau di dalam bahasa Indonesia sering kita kenal dengan istilah takdir. Dengan istilah takdir, ya kan? Kenapa kok sudah kenapa kakeknya itu Pak sakit? Kok bisa sakit? Sudah takdir. Artinya tentuan. Kemudian takdir sendiri itu dibagi menjadi dua. Sekalian dicatat ya, Pak Wajar ingatkan dari awal. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alak dan juga takdir mubrom. Mu'alak dengan mubrom. Ya, mu'alak sendiri memiliki arti itu dapat dirubah dengan ikhtiar. Jadi takdir yang dapat dirubah dengan ikhtiar. Misalnya orang berharap agar sehat, ya berarti ikhtiarnya apa? Olahraga, menjaga kebersihan, menjaga pola makan, dan lain-lain. Artinya ada ikhtiar di situ sesuai dengan keinginan manusia. Itu beberapa contoh takdir mu'alak. Apalagi misalnya orang atau anak ingin pintar. Ya berarti ikhtiarnya apa kalau ingin pintar? Belajar. Belajar. Belajar masih belum bisa. Apalagi ya belajar terus. Ya, belajar masih belum bisa ya belajar terus. Berarti memang karena kemampuan seseorang itu kan berbeda-beda.
Ada yang belajar hanya 1 kali itu bisa langsung paham. Ada juga yang perlu berkali-kali baru paham. Artinya ya memang kita harus menjalani itu dan Allah akan melihat ikhtiar kita. Ikhtiar kita itu sampai seberapa. Selanjutnya yang mubrom itu tidak dapat dirubah. Ini kemarin sudah dicontohkan pada kodok ya, ketentuan Allah. Contohnya kelahiran, kematian, terus kemudian gravitasi bumi. Gravitasi bumi ya takdir Allah juga, ini termasuk takdir yang mubrom. Tapi Kak, pesawat itu bisa terbang kan hanya sesaat. Artinya setiap mendarat ya pasti ikuti gaya gravitasi. Dan seterusnya. Nanti untuk contohnya bisa kita bahas setelah ini. Oke, di sini ada ayat Al-Quran. Dude, tolong dibaca Dude. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum mu'aqibatum mim. Kegiatan, Pak. Nggak kelihatan? Kalau nggak kelihatan bisa dibuka di buku paket halaman 70. Ya, buku paket Dude. Quran Surah Ar-Ra'du, surat ke-13, ayat 11. Sudah ketemu? Sudah. Ya, silakan ta'awud dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadu lahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah amalahum min dunihi min wali. Shadaqallahul azim. Allahul azim. Arya bisa dibaca lagi. Tadi yang Dude baca masih ada yang kurang tepat. Bisa diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Oke, bagus. Terima kasih untuk Arya dan Dude yang sudah membacakan firman Allah dari surah Ar-Ra'du ayat 11. Selanjutnya Ismail tolong dibacakan terjemahannya. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya. Baik, terima kasih Ismail. Itu tadi terjemahan dari surah Ar-Ra'du ayat 11. Di sini dijelaskan bahwasanya manusia itu dijaga oleh malaikat kanan kiri dan depan belakang. Kalau kanan kiri kita sudah akrab ya dengan dua malaikat itu siapa yang terkenal? Raqib dan Atid. Raqib sama Atid. Itu selalu menjaga kita kemana-mana.
kemana-mana kita dijaga oleh dua malaikat itu. Kemudian ada juga yang dari depan belakang, artinya ya menjaga setiap manusia yang pokoknya kemana-mana baik tidur maupun pergi. Sekarang kita belajar itu dijaga oleh malaikat. Ada yang bertugas mencatat amal baik dan juga amal buruk. Kemudian yang bertugas untuk menjaga kita dari segala kemudorotan, mara bahaya, dan lain-lain. Itu sudah ada firman-Nya Allah. Kemudian dilanjutkan pada pembahasan lanjutan ayat tersebut. Selain itu, Allah juga di sini menjelaskan bahasanya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri, keadaan diri mereka sendiri. Nah, kan tadi sudah dijelaskan ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Ya, mubrom. Yang mu'alak itu berarti yang dapat dirubah. Ya ini contohnya. Kalau ingin sehat ya olahraga, makan makanan yang bergizi, makan teratur, dan lain-lain. Kalau ingin pintar ya belajar, apalagi membaca, dan lain-lain. Itu tadi beberapa contoh dari takdir mu'alak. Selanjutnya bisa dilihat pada screen. Nah, di sini ada, sebentar, contoh-contoh qadar. Ini adalah gambar ya, bahwasanya kebanyakan orang itu sering melihat hasil akhir atau suksesnya. Di sini yang di atas ini orang yang sudah sukses menjalani rintangan yang sebelum dia mencapai puncak. Tapi orang melihatnya pasti ini terlalu mudah katanya. Ya, this is too easy. Berarti ini terlalu mudah. Nah, sedangkan kebanyakan orang tidak melihat perjuangan sebelumnya. Dia mencapai puncak dan mendapatkan piala. Nah, itu sama dengan juga dengan takdir mu'alak tadi. Kalau ingin sukses ya harus serius belajar. Belajarnya harus semangat sehingga nanti mendapatkan piala atau kesuksesan atau kepintaran. Ya. Oke, selanjutnya contoh-contoh kodok di sini sudah Pak singgung sebelumnya. Bisa dibacakan, tolong siapa ini? Fajri. Ya, Pak. Dibacakan contoh-contoh kodok yang ada di screen. Menjadi pintar karena berdoa dan belajar. Terus? Karena berdoa dan gigih berlatih. Ya, terus? Menyanyi karena ramah dan suka. Suka? Ini keteguhan, Mbak. Suka menyapa. Terus? Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran karena berdoa dan gigih belajar. Ya. Jadi kuncinya di sini harus apa? Tawakal dan berusaha. Tawakal dan ikhtiar. Tawakal itu berdoa, ikhtiarnya apa? Ya belajar kalau ingin pintar. Kemudian untuk yang juara, tawakalnya apa? Tetap berdoa. Ikhtiarnya apa? Giat atau gigih berlatih. Kalau ingin menjadi anak yang disenangi, ya harus ikhtiarnya ramah dan suka menyapa. Kalau ingin pandai baca Al-Quran, ya harus berdoa dan gigih belajar. Ini contoh-contoh dari kodok. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kodok. Silakan, Keila dibaca. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, giat dan disiplin dalam belajar. Ini semua adalah hikmahnya ya. Kalau kalian percaya dengan takdir yang mu'alak tadi, nah kalian pasti akan mendapatkan ini. Bisa menikmati apa usaha kalian saat ini. Ini sehat ya. Pokoknya bagaimana caranya supaya giat, kemudian percaya diri, dan sadar cita-cita harus diusahakan. Ya, bukan dengan bermalas-malasan atau hanya bermimpi atau bermimpi, menghayal. Tapi harus diusahakan. Baik, sekarang ayo kita simpulkan untuk pembelajaran mengenai kodok dan qadar.
hari ini. Karena hari ini kita membahas tentang qadar, maka yang kita simpulkan tentang qadar saja. Baik, yang pertama bisa dinyalakan dulu layarnya ya atau mikrofonnya supaya nanti bisa langsung membantu Pak Azhar menyimpulkan, menjawab. Tadi kita belajar tentang Qadar. qadar. Kemudian apa pengertian qadar tadi? Takdir. Ya, qadar bisa sama juga dengan takdir. Takdir itu sendiri pengertiannya apa? Pengertian ringkasnya. Takdir, Segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. ya, segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Takdir dibagi menjadi berapa? Jadi dua. Dua. Takdir apa dan apa? Mu'al Mu'alak sama takdir mubarom. sama mubrom. Takdir mu'alak adalah Takdir yang dapat diubah dengan ikhtiar. dengan ikhtiar. Ya, bagus. Kalau takdir mubrom, takdir yang tidak bisa Diubah. dirubah. Oke. Kematian itu termasuk takdir apa? Mubroh. Mubrom. Kemudian sehat itu takdir apa? Mubroh. Oh ya, sehat kok. Sehat itu takdir mu'alak. apa? Mu'alak. Ikhtiarnya dengan apa tadi? Ikhtiarnya kalau ingin sehat. Berolahraga. Olahraga, apalagi? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan, apalagi di masa pandemi ini apa? Makan makanan bergizi. Makan yang bergizi. Terus Pakai masker. pakai masker ya, karena pandemi, menjaga jarak dan mencuci tangan, menjaga kebersihan tadi ya. Baik, itu. Kemudian contoh dari takdir mubrom. Siapa yang mau menyebutkan satu aja? Contoh takdir, contoh qadar. Sorry, contoh qadar. Ayo yang lainnya. Fahmi, contoh qadar? Tahu nggak? Lah, kok nggak tahu? Menjadi Baru- pintar dan menjadi juara kelas. Karena belajar dan berdoa. Karena berdoa dan belajar. Satu lagi, supaya Pak Azhar puas. Karena Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Ya, udah. Terima kasih. Kok Arya semua yang jawab? Yang lainnya bisa bantu ya. Hikmahnya, salah satu aja. Selain Arya. menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Ya, Nora. Satu lagi, Nora. Hikmah percaya dengan qadar. Nora menghilang. Syafina, tolong dibantu Vina. Satu saja hikmah qadar. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Satu lagi. Giat dan disiplin dalam belajar. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Jadi itu semua yang kita pelajari hari ini sudah kita simpulkan. Cukup ya? Ada yang tanyakan? Enggak. Tidak terkait qadar ini. Kalau ada yang tanyakan silakan. Ada? Enggak. Oke, kalau tidak ada Pak Azhar akhiri ya. Ya, Pak. Silakan dinyalakan dulu kamera, mikrofon, dan menampakkan wajahnya semuanya. Kita absen dulu ya. Alhamdulillah hari ini 14 anak bisa ikut. Bisa lengkap ya. Entah kapan bisa lengkap ya. Tapi kita berdoa aja. Pak Azhar terus mengingatkan setiap mau Zoom selalu Pak Azhar ingatkan supaya semuanya bisa ikut. Oke. Wajahnya tampakkan dulu karena sebentar lagi kita mengerjakan latihan soal ujian sekolah. Oke. 1, 2, 3. Oke.
Oke, cukup untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pelajaran akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Arya, kemarin nggak mau memimpin doa, sekarang harus mau memimpin doa. Silakan dipimpin doa. District of praying. Go of faith. Praying after study. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Rabbi zidni alamin. ilman warzuqni fahma. The meaning. Oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Oke, selamat mengerjakan soal latihan ujian sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.